sekali yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Kamilah ahli waris menikmati segala yang terbaik dari Bapa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena kasih dan kuasa Tuhan. Kami mampu menjalani hidup kami Tuhan, hari demi hari kami lalui dalam segala gejolak dunia yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di depan kami, karena Engkau beserta dengan kami. Dan kami mau percaya firman, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan sehelai rambut di kepala kami tak akan pernah jatuh tanpa izin Tuhan. Dalam segala perkara hidup kami Tuhan, dunia yang semakin jahat dan bukan semakin baik Tuhan, tapi kami percaya kami aman di dalam Engkau. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimiliki. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun pergumulan kita, biarlah kita tetap memandang Kristus Yesus yang telah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib, dan Dia yang beri kemenangan dan kehidupan. Mujizat tersedia bagi setiap kita yang percaya pada. Mari sekarang nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri, menjadi nyanyian iman kita. Harga boleh naik, apapun, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang-orang yang percaya pada Dia segalanya ada. Mari nyatakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar dari dunia ini Tuhan.
Kuasa yang bekerja dalam diri kami Tuhan, membawa kami pada kemenangan demi kemenangan bersama-Mu Tuhan Yesus. Nyanyikan pujian dari awal saudara. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga, ku aman karena Kau menjaga. Kuat, kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjadi satu-satunya sandaran hidup kami Tuhan. Sebab Kau yang mengangkat kami dan memulihkan setiap kami Tuhan. Mari katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Padamu
Terima kasih Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan Engkau lawat kami, Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah dalam kami. Lawat kami semua Tuhan, ambil alih kami Tuhan, nyatakan kemuliaan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mau belajar akan kebenaran firman. Kami mau belajar Tuhan, biarlah Tuhan buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti dan kami memahami akan kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itulah yang memberikan kelegaan, yang memberikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, jadikan hamba juru bicara yang cakap bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami berdiri di tempat ini Tuhan, Engkau yang berbicara bagi kami semua. Engkau tahu setiap kebutuhan kami masing-masing, Engkau kenal kami masing-masing Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Tuhan. Sehingga kami kembali dari tempat ini, kami dipulihkan. Kami kembali dari tempat ini, kami mendapatkan jawaban-jawaban dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan pemuliaan hanya bagi Engkau. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 33 mulai ayat yang 15 dan 16. Kitab Yesaya pasal 33 ayat 15 dan 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Kalau kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini satu hal yang sangat luar biasa. Mulai dari ayat 15, kalau ayat 14 dia mengatakan begini. Coba perhatikan di situ ayat 14. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Nah, tidak ada orang yang sanggup ya di dalam perapian yang abadi.
Ya, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur. Berarti apa? Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran karena apa? Karena firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah membenarkan kita. Amin. Dia mati, dia menyerahkan dirinya hanya untuk menebus kita, membenarkan kita. Nah, kalau Tuhan sudah membenarkan kita, mari kita hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, jaga itu dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan melihat dari tempat yang tinggi. Ya, Tuhan ada beserta dengan kita setiap saat. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, ada hal-hal yang kalau tema bulan ini di situ dikatakan begini. Coba perhatikan di situ. Tema bulan ini, ya, speak no evil, hear no evil, see no evil. Berarti apa? Jangan berbicara yang jahat. Mulut kita tidak berbicara yang jahat. Terus telinga kita tidak mendengarkan hal-hal yang jahat. Terus apa? Mata kita tidak melihat hal-hal yang jahat. Berarti apa? Tuhan mau kita menjaga itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Kita sudah menjadi orang yang benar. Kalau kita sudah menjadi orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, seharusnya kita orang-orang yang harus dihukum, orang-orang yang harus menerima ganjaran. Tetapi karena Tuhan sudah menebus kita, berarti apa? Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, darah Yesus sudah memulihkan kita. Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di situ Tuhan pulihkan kita. Dosa kelakuan kita yang jahat Tuhan sudah basuh itu semua. Oleh sebab itu, mari kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, melangkah bersama-sama dengan Tuhan, dan percayakan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil. Maupun hari-hari ini kalau kita dengar tadi lagu pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kondisi seburuk apapun, ya, kondisi seburuk apapun, Tuhan mau kita tetap bertahan. Tuhan mau kita tetap ada di sana. Tuhan mau kita tetap setia dengan Tuhan. Ini hal yang tidak mudah, hal yang tidak gampang. Ya, dalam kondisi hari-hari ini kita tetap bertahan itu tidak mudah. Tetapi karena kita bersama dengan Tuhan, hari ini kita bisa ada di sini, kita masih memuji menyembah Tuhan, kita masih bisa menikmati makanan minuman, ya, walaupun harga semakin melambung tinggi, tetapi tetap kita masih bisa nikmati. Amin, amin. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu kita tidak usah pusing, kita tidak usah bingung. Ya, apalagi semalam saya dikasih tahu bahwa harga solar semakin naik. Ya, sudah keluar ke pengumumannya, semakin tinggi. Ya, pas kemarin pagi itu saya ngisi masih harga 5.150, tapi semalam langsung 6.000 lebih. Wah, lumayan bagus daripada beberapa hari yang lalu saya ngisi dengan 17.800 1 liter. Hanya isi 200.000, dia hanya naik sedikit. Nah, itu yang terjadi, hanya 10 liter, 11 liter ya itu. Nah, oleh sebab itu kita nggak usah takut seberapapun yang harga itu yang ditentukan pemerintah, tetap kita harus pasti. Karena apa? Kita butuh, bukan kita nggak butuh, ya, kita butuh. Nah, oleh sebab itu nggak usah takut, percaya sama Tuhan, ya. Tuhan jaga kita, Tuhan bela kita kalau kita hidup dengan benar. Ya, di ayat 16 coba perhatikan di situ dikatakan dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Berarti apa? Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Orang yang ada di tempat tinggi berarti musuh tidak bisa menjangkau dia. Amin. Ya, hewan-hewan buas tidak bisa menjangkau dia.
Karena apa? Dia ada di tempat yang tinggi, dia aman dalam pemeliharaan Tuhan. Di situ bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Bisa bayangkan ada benteng di atasnya. Terus apa? Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Semua Tuhan jamin. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bingung hari-hari ini? Gak perlu kita takut. Orang di luar sana udah ribut. Anak Tuhan tidak perlu ribut. Amin. Anak Tuhan tidak perlu ribut. Kemarin saya lihat Bapak Oleh punya status. Wah, keren. Pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anak Tuhan luar biasa. Ya. Kenapa kita hidup sebagai orang benar? Kita melangkah sebagai orang benar. Kita berjalan sebagai orang benar. Kenapa kita sudah ditebus? Ya, Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Kenapa kita masih takut hari-hari ini? Gak perlu kita takut. Yang harus kita kerjakan, percaya sama Tuhan, setia sama Tuhan, melangkah terus sama Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, hidup kita mulai marah-marah. Ya, hidup kita mulai bikin ulah ini dan itu. Anak Tuhan gak marah-marah. Amin. Apapun yang ditanggung jawab yang diberikan, dikerjakan saja, dilakukan saja. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kita tahu porsi kita sebagai anak Tuhan, tapi jangan terpengaruh dengan bujuk rayu daripada iblis. Iblis pintar, iblis licik. Dia tahu bagaimana untuk memainkan perasaan kita. Dia tahu bisa memainkan apa yang kita lagi butuh hari-hari. Nah, kalau kita sebagai orang benar ada bersama dengan Tuhan, kita tidak akan bisa ditipu oleh iblis. Amin. Kenapa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hal yang sangat-sangat kecil pun Tuhan tetap jaga kita. Nah, oleh sebab itu, kalau di sini dikatakan dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjaga. Apa yang kurang? Gak ada yang kurang. Di atas bukit batu Tuhan siapkan semuanya. Ya, di atas bentengnya Tuhan siap perlindungan Tuhan. Dari musuh-musuh kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Makanan Tuhan sediakan, minuman Tuhan siapkan. Jadi yang hari-hari ini yang harus kita kerjakan, tetap setia dengan Tuhan. Ya, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Jaga mulut kita, jaga perkataan kita, jaga pikiran kita, jaga telinga kita. Telinga kita nggak usah kita berikan telinga kita kepada gosip dan segala macam. Orang bilang kalau semakin digosok semakin sip, ya kan? Semakin asik, semakin asoy. Nah, ini tidak boleh terjadi. Anak Tuhan tidak begitu. Tidak ada dalam kumpulan yang demikian. Tetapi anak Tuhan berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Begitu ada mulai begitu, menyingkir dari sana, tinggalkan itu. Kenapa? Kita bukan punya kebiasaan seperti itu. Kalau saudara kita salah, mari kita berdoa bersama dengan dia. Dukung dia supaya apa? Dia keluar dari kondisi seperti itu. Itu yang harus kita kerjakan. Seharusnya kita saling mendukung dalam kondisi hari-hari ini. Perhatikan di situ yang dikatakan tadi apa? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur. Ya, berbicara dengan jujur. Sudah tinggal dalam kebenaran, mulut kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Bicara yang jujur. A, B, B. Nah, kita tidak kompromi dengan segala sesuatu. Nah, kalau kita udah mulai kompromi, berarti apa? Kita mulai membiarkan diri kita untuk hanyut.
sekali kita kompromi, akan terus kita kompromi. Terus, itu akan terus ada yang kedua dan ketiga dan selanjutnya. Nah, oleh sebab itu, kita punya prinsip yang harus kita pegang kuat. Kalau kita tidak punya prinsip dalam hidup, kita gampang dimainkan. Kita gampang akan dibelokkan. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, jangan mau diganggu oleh apapun juga. Coba kita lihat dulu dalam Yesaya 58 ayat 8. Di situ dikatakan orang yang hidup dalam kebenaran itu, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Berarti apa? Ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, di sini dikatakan apa? Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Ya, Tuhan mau pulihkan kita. Apapun luka-luka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sakit hati, luka hati, nah Tuhan mau pulihkan. Ya, oleh sebab itu apa saja yang kita alami hari-hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak akan biarkan dia. Walaupun kita setiap hari ada dalam hidup yang sulit, memang kita harus dilatih sama Tuhan. Kita hidup dalam kesulitan, kita dilatih sama Tuhan. Lihat itu sebagai hal yang Tuhan mau dari hidup kita supaya apa? Kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Ya, segala sesuatu maunya instan, cepat, langsung enak. Ya kan? Maunya langsung enak, mau makan langsung ada. Semua mau langsung ada. Ya, karena apa? Dunia ini semakin hari semakin cepat. Kita butuh yang ini tanpa mau kita melihat bagaimana prosesnya. Kenapa? Proses itu sesuatu yang bisa membentuk karakter kita, bisa membentuk pribadi kita, bisa membuat kita menjadi kuat. Proses itu, apapun yang kita kerjakan pasti ada proses. Amin. Bukan langsung enak. Kalau langsung enak kita bawa duit, bayar, pulang langsung makan. Iya kan? Gak perlu pulang lagi. Di tempat itu juga kita bisa makan karena udah disediakan. Nah, tetapi kita harus melewati berbagai macam proses Tuhan supaya apa? Membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam Tuhan. Di situ dikatakan pada waktu itulah terangmu akan merekah. Berarti apa? Ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan buka segala sesuatu buat kita. Terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Berarti apa? Kita pegang kebenaran firman Tuhan, kita berjalan, kemuliaan Tuhan mengikuti kita dari belakang. Dan ini luar biasa. Ya, luar biasa. Hanya anak-anak Tuhan, hanya orang benar yang bisa menikmati ini. Kenapa? Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Ya, segala yang kita butuhkan pasti Tuhan berikan, walaupun kondisi hari-hari ini, ya, orang bilang kondisi yang sukar, yang sulit. Kalau Bapak Presiden bilang tahun 2023 itu masih gelap, semakin gelap, karena banyak negara yang akan terperosok dalam resesi. Dampaknya kita juga akan mengalami hal yang demikian. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri, persiapkan hati, kuatkan iman kita sehingga apa? Kita tidak gampang untuk terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Nah, di sini iblis bisa mengambil kesempatan untuk menggocok kita, untuk mengalihkan perhatian kita, untuk mengalihkan iman kita. Nah, hati-hati di sini.
Sehingga iman kita yang tadi kuat, akhirnya kita udah mulai malas. Begini terus, setiap hari begini terus, kita mulai bersungut-sungut. Ingat, ketika umat Israel mulai bersungut-sungut di padang gurun, apa yang terjadi? Mereka semua dibunuh. Hanya yang keluar dari Mesir itu, yang masuk tanah perjanjian berapa orang? Hanya 2 orang yang masuk. Karena apa? Itu diseleksi sedemikian rupa yang sangat-sangat luar biasa. 40 tahun Tuhan putar mereka di padang gurun, bawa mereka dari satu tempat berhenti, dari satu tempat berangkat lagi ke satu tempat berhenti di situ. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Hati mereka tetap percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tetapi banyak yang bersungut-sungut dan menyerang Musa, mulai menyerang Tuhan dengan berbagai macam perkataan. Mereka bukan menyerang Musa, tetapi mereka mulai menyalahkan Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Mereka semua yang harus mati di padang gurun. Mati bukan sedikit. Sekali meninggal itu 14.000 mati. Sekali meninggal puluhan ribu mati. Karena mereka semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang mati ini bukan hanya ini, tetapi sampai keluarganya. Satu orang bikin salah, semua seisi rumah harus ditumpas. Nah, itu yang terjadi. Bayangkan, Tuhan gak mau ada sisa-sisanya. Tuhan harus bersihkan itu semua. Karena tidak mau ada sisa-sisa ketidakpercayaan dalam diri mereka. Akhirnya apa? Tuhan harus tumpas mereka dan mereka semua harus mati. Hanya generasi-generasi yang lahir di padang gurun, itulah generasi yang masuk tanah perjanjian. Dan itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi semua yang keluar dari tanah Mesir semua harus mati. Bahkan Musa pun mati. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Hanya Yosua dan Kaleb. Nah, ini yang terjadi. Jangan hari-hari ini kita pakai itu sebagai apa? Kita mulai bersungut-sungut, kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain, kita mulai menyalahkan pemimpin-pemimpin kita mulai menyalahkan atasan kita. Nah, ini gak penting, gak bagus. Nah, hari-hari ini kita kembali lihat kepada firman Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan ada beserta dengan kita, berarti apa? Tuhan pasti pelihara kita, Tuhan pasti jaga kita. Jadi kita gak perlu takut. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Dia pelihara kita. Dia bilang apa? Makanan Tuhan sediakan, air minum pun Tuhan siapkan buat. Berarti apa yang kurang? Gak ada yang kurang. Gak ada yang kurang. Semua kita bisa nikmati. Kita bisa nikmati dengan luar biasa, bahkan sampai puas. Ya, bukan makan kita ukur-ukur, tidak. Ya Tommy, tidak pernah kita ukur. Kalau orang makan yang cuma sedikit, nah ini orang sakit yang makan cuma begitu. Tapi kalau kita sehat, semua sehat, sehat. Jadi ya makan itu nggak usah kita takar. Saya lihat ada beberapa orang yang saudara-saudara yang ini yang sakit itu makannya harus ditimbang, harus makan nasi harus sekian gram, ya, makan daging harus sekian gram, semua harus ditimbang. Betapa susahnya kita, ya, yang udah biasa makan enak ditimbang begitu, waduh, pusing dia. Nah, ini oleh sebab itu mari kita jalan dengan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu sakit penyakit pun yang akan bisa menyerang kita. Amin. Kita akan aman, kita sehat, kita kuat di dalam Tuhan. Walaupun kondisi hari-hari ini semakin sulit, semakin sukar, tetapi Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita.
Oleh sebab itu, mari kita berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, di sini dikatakan bahwa kebenaran menjadi barisan depanmu. Nah, kebenaran berarti apa? Kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan itu mengikuti dari belakang. Ya, berkat Tuhan itu mengikuti dari belakang. Ya, apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang kita perlukan Tuhan siapkan bagi kita. Oleh sebab itu, gak usah kita pusing, gak usah kita bingung hari-hari ini. Ya, hari-hari ini gak usah kita pusing. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Saya mau cerita satu hal, bahwa di sekolah itu kita hanya punya 3 anak. Ya, 3 anak di TK itu punya hanya 3 anak. Nah, 3 anak kita punya guru ada beberapa orang. Nah, gaji mereka luar biasa. Kita udah potong setengah, kasih gaji setengah pun tetap masih gak cukup. Karena kalau hanya dari anak gak bisa. Di SD hanya 2 anak yang bayar. Saya udah berapa bulan? 3 bulan ya gak bayar. Saya bilang tetap bertahan. Kenapa? Kita nggak punya duit untuk bisa. Selama ini saya mesti nyari dari luar untuk bisa ngisi, bisa bayar gaji, bisa semua bisa kita perhatikan sehingga tidak ada kekosongan. Tetapi hari-hari ini rasanya luar biasa. Kita lagi bergumul dan bergumul dan bergumul. Berapa hari yang lalu tiba-tiba ada satu anak bayarnya setahun. Bapak Ibu bisa bayangkan? Saya bisa bayar gaji dulu, saya bisa selesaikan masalah-masalah yang lain. Nah, itu terjadi. Bayarnya setahun, bukan bayarnya sebulan. Biasanya sebulan demi sebulan, tapi ini dia sekali bayar untuk 1 tahun di depan. Nah, banyak hal yang bisa kita selesaikan di sana. Apalagi listrik ini setiap bulannya lumayan. Ya, setiap bulannya sekarang karena kita nggak pakai AC sentral, jadi harganya 3 juta lebih. Kalau kita ibadah rutin itu biasanya dengan semua alat musik, sound system dan semua itu bisa di atas 5 juta sebulan kita harus bayar. Nah, dalam kondisi begini, begitu satu hari lewat dari tanggal 20, orangnya udah nongol di depan pintu. Nah, itu terjadi dan mereka mau putus. Tetap kita harus bertahan. Kenapa? Kondisi hari-hari ini bukan kondisi yang baik, kondisi yang tidak baik. Tetap Tuhan mau sukacita Tuhan itu tetap ada dalam kita. Amin. Ya, walaupun kita punya kebutuhan sangat besar, sangat banyak, tetap Tuhan mau kita bertahan. Saya percaya bahwa Tuhan masih pelihara kita. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa memberkati kita dengan cara yang ajaib. Ya, sehingga selesai semua urusan-urusan kita bisa selesaikan. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, gak usah kita takut, gak usah kita bingung, gak usah kita ragu. Kita percaya sama Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, coba kita lihat dulu. Di firman Tuhan ini kita lihat, saya mau ajak kita untuk baca di lihat firman Allah yang hidup dari Yesaya 33 mulai ayat 15. Aku akan memberitahukan engkau siapa yang tahan tinggal di situ. Semua orang yang hidup dalam kebenaran
yang jujur dan adil, yang tidak suka mengambil keuntungan dari pemerasan, yang tidak suka menerima suap, yang tidak suka mendengarkan orang-orang yang merencanakan pembunuhan, yang tidak suka melihat kejahatan. Orang-orang semacam itu akan diam di tempat-tempat tinggi, gunung-gunung batu akan menjadi benteng keselamatan mereka. Makanan mereka akan disediakan dan mereka akan mendapatkan air yang diperlukan mereka. Nah, itu firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Coba kita perhatikan lagi ayat 15. Aku akan memberitahukan engkau siapa yang tahan tinggal di situ. Semua orang yang hidup dalam kebenaran akan bisa tahan tinggal di situ dalam menghadapi kondisi hari-hari. Kita akan bisa bertahan, kita akan tinggal tenang, kita akan diam, kita masih bisa menikmati segala yang luar biasa, masih bisa hirup udara yang segar. Kalau orang sudah di ICU berarti apa? Oksigennya dia harus beli, mahal ternyata. Satu tabung itu sekian ratus ribu. Ya, nah oksigen itu saat ini kita masih hirup, kita masih bisa bernapas dengan luar biasa. Tetapi ketika kita sudah ada di ICU, kita membutuhkan oksigen dan itu harus bayar. Tapi kalau Tuhan hitung kita harus bayar. Berapa banyak yang harus kita bayar per hari? Ya, berapa banyak yang harus kita kasih keluar duit kita untuk kita bayar sama Tuhan? Tuhan tidak menuntut hal yang demikian. Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Tuhan memberikan dengan gratis. Tetapi Tuhan mau satu, kembali kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ada bersama-sama dengan Dia, tinggal bersama-sama dengan Dia. Orang yang percaya sama Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, di sini dikatakan, aku akan memberitahukan engkau siapa yang akan tahan tinggal di sini. Ya, nah, semua orang yang hidup dalam kebenaran. Yang pertama, semua orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan tahan tinggal dalam kondisi hari-hari ini. Yang kedua, di situ yang jujur dan adil. Orang-orang yang jujur dan adil akan menghadapi tinggal dalam kondisi-kondisi seperti ini hari-hari ini. Nah, terus yang tidak suka mengambil keuntungan dari pemerasan. Yang keempat, yang tidak suka menerima suap, yang tidak suka mendengarkan orang-orang yang merencanakan pembunuhan, dan yang tidak suka melihat kejahatan. Yang dia suka apa? Hal yang baik. Yang dia suka adalah damai sejahtera. Yang dia suka adalah sukacita Tuhan ada dalam hatinya. Nah, ini yang harus kita pelihara. Firman Tuhan itu kita memperkatakan firman Tuhan itu setiap hari. Kita tinggal, kita minta Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Kita minta Tuhan ada beserta dengan kita. Kita minta Tuhan mari melangkah bersama dengan kita. Sebelum kita kerja, sebelum kita keluar rumah, kita berdoa minta Tuhan pelihara kita dalam perjalanan. Kita aman dalam perjalanan. Ya, kita mau lakukan apapun, kita minta Tuhan ada beserta dengan kita. Kita akan aman. Apapun yang kita kerjakan pasti jadi berhasil dan kita untung besar. Nah, itu yang kita kerjakan. Gak perlu kita ngomel, gak perlu kita marah-marah. Ya, marah-marah tidak mengerjakan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Kita ngomel-ngomel tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Bahkan damai sejahtera kita akan hilang. Orang marah-marah, orang ngomel-ngomel, dia akan mendapatkan damai sejahtera, tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Malah dia punya darah tensi semakin tinggi. Orang yang tensi semakin tinggi, orang yang cepat kena stroke. Hati-hati. Nah, hati-hati dalam hal yang demikian. Nggak perlu kita marah-marah hari-hari ini. Ya, perlu kita jaga hati, kita jalan bersama dengan Tuhan. Ada beserta dengan Tuhan.
minta Tuhan pimpin dalam setiap langkah hidup kita, maka kita akan menikmati segala yang luar biasa. Ya, apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan buat jadi berhasil. Amin. Oleh sebab itu, gak perlu kita takut. Hari-hari ini gak perlu kita takut, gak perlu kita bingung. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Sebagai anak-anak Tuhan tahu apa yang harus dia kerjakan. Kalau memang tidak ada makan minum, kita puasa. Ya, kita puasa, kita berdoa, kita meminta Tuhan. Ya, kalau Tommy puasa mama, ya, paling besok juga kurus, ya kan Tom? Turun sekilo, 2 kilo, nggak apalah. Nah, ya itu. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Nggak perlu kita pusing. Ya, kalau mau dibilang saya punya masalah banyak, bukan nggak ada masalah. Kita semua ini punya masalah yang banyak. Tapi bagaimana kita mengelola masalah itu? Yang banyak itu kita buat masalah itu jadi bukan masalah itu menjadi satu masalah buat kita. Amin. Tetapi menjadi hal yang baik. Kita bisa menyelesaikan semuanya. Tepat pada waktunya Tuhan menyelesaikan. Ya, Tuhan menyelesaikan. Tuhan akan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang harus kita selesaikan. Tuhan memberikan tepat pada waktu. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita tidak usah pusing. Ya, percaya saja sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang jomblo nggak usah takut, berdoa minta Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Ya, Tuhan kasih yang terbaik. Andalkan Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik. Nggak usah kita pusing hari-hari ini. Saya juga menikah, umurnya juga ada 30-an. Nggak usah takut. Ya, Lani juga waktu itu umur juga hampir 30 lah. Nah, nggak usah kita takut, nggak usah kita pusing. Ya, hari-hari ini Tuhan pelihara dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Ya, jangan baru umur 17 udah bingung. Iya kan? Banyak yang 17 udah bingung, masih jomblo udah bingung. Nggak usah. Ya, minta Tuhan, berarti Tuhan kasih yang terbaik. Ya, kalau Tuhan kasih yang terbaik, berarti apa? Ada hal-hal yang terbaik yang Tuhan mau. Jadi kita berjalan melangkah bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Dua orang menjadi satu, dua hati menjadi satu itu tidak mudah. Ada gesekan, ada ini masalah, ada ini dan itu. Tapi bagaimana kita menyelesaikan? Kalau itu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan lihat semuanya akan indah. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini gak perlu kita takut. Yang jomblo berdoa pasti Tuhan kasih yang terbaik. Ya, Tuhan kasih yang terbaik, di atas. Nah, di atas rata-rata. Ya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, hanya perlu kita percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan, dan gak perlu kita pusing, gak perlu kita bingung. Ya, baru umur 25 mau 30 kita udah pusing, udah bingung. Gak usah kita pusing. Ya, Tommy umur berapa sekarang Tom? 30. Gak usah pusing Tom. Ya, percaya bahwa Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Bosnya umur berapa bos? Umur berapa? 15. Waduh, masih 15 jalan-jalan. 15 kali 3 apa kali 2? Oh, oke. Ya, jadi itu Bapak Ibu semua, kita nggak usah pusing hari-hari ini. Walaupun kondisi di luar sana harga barang semakin naik tinggi, melambung tinggi, ya, harga bensin, harga solar semakin tinggi, tetapi percaya kita butuh dan kita perlu itu, ya, untuk aktivitas kita setiap hari, ya. Walaupun begitu kita punya apa? Saya lihat kemarin itu banyak ojol yang demo itu kenapa itu sebenarnya? Nah, tak perlu kita bikin hal yang demikian. Walaupun kita punya pendapatan semakin kecil,
Dia percaya Tuhan mau kita tetap setia, terus setia dan terus setia. Ya, lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Tuhan mau kalau kita mulai mengerjakan yang itu, nah Tuhan akan mengalirkan itu bukan lewat itu, tetapi lewat hal yang lain. Tuhan akan memberkati kita. Dia bilang tadi apa? Kemuliaan Tuhan mengikuti kita dari belakang. Kenapa? Kita percaya Tuhan pelihara kita. Kita andalkan Tuhan. Ya, kita menjadi orang benar, berjalan dalam kebenaran. Kita andalkan Tuhan. Tuhan sendiri yang menuntun kita. Nah, kalau Tuhan yang menuntun kita, kita menikmati segala yang terbaik. Hal yang terbaik yang kita nikmati, bukan hal yang abal-abal, ya. Hal yang terbaik yang kita nikmati. Oleh sebab itu, jangan pernah kita mulai bersungut-sungut dengan Tuhan. Buang itu semua. Tinggalkan itu semua, ya. Kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh dengan hal yang positif, jangan kata-kata yang negatif. Ya, telinga kita jangan kita memberikan kepada gosip dan segala macam hal-hal yang buruk. Jangan kita berikan kepada iblis untuk memasukkan segala hal yang buruk di telinga kita. Ya, jadi Tuhan mau kalau kita baca firman itu, baca firman dengan bersuara, sehingga apa? Firman itu akan masuk dan tinggal di dalam hati kita. Mendengarkan firman, ya, mendengarkan apa kita baca dalam hati kita dengar. Kita baca dalam hati kita dengar firman itu. Jadi kalau kita mendengarkan firman itu berarti kita harus membacanya dengan bersuara yang lantang, sehingga apa? Firman itu masuk di lewat telinga kita dan tinggal di dalam hati kita. Dia nggak kemana-mana, dan tinggal kita mengerjakan itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Itu menjadi berkat, itu menjadi kekuatan buat kita, sehingga kita melangkah di hari-hari ini, kita akan menjadi tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, amin, haleluya. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita perhatikan, kita punya hidup hari-hari ini. Kita nggak usah lihat ke kiri dan ke kanan, tetangga mulai begini dan begitu kita mulai ini, nggak usah, nggak perlu kita iri sama mereka. Berkat mereka, berkat kita yang Tuhan sediakan adalah berkat kita. Amin. Ya, jangan tetangga kita mulai beli mobil, kita mulai pusing. Kita yang pusing. Jangan. Ngapain? Kita masih punya motor, kita masih bisa pakai motor, kita nikmati aja. Iya toh? Atau masih bisa pakai sepeda, kita nikmati aja. Masih di luar sana banyak ojol, ya kan? Banyak bis. Ya, kita bayar, kita nikmati. Benar nggak? Banyak taksi. Nah, oleh sebab itu nggak usah kita takut. Jangan kita iri dengan mereka. Tetapi tetap Tuhan mau. Oke, mari. Itu membuat kita semangat. Kalau tetangga kita punya mobil, membuat kita semangat. Kita berdoa dan Tuhan memberkati kita. Ketika Tuhan memberkati kita, kita punya juga. Iya kan? Begitu. Iman kita imani, kita percaya apa yang kita imani dan kita percaya itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu gak usah takut hari-hari ini. Nah, Tuhan mau ajar kita supaya apa? Mari kita jaga mulut kita jaga telinga kita jaga pikiran kita jaga mata kita. Supaya apa? Mata kita tidak serahkan pada kejahatan. Seluruh keberadaan hidup kita tidak serahkan kepada kejahatan, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kita tidak serahkan kepada iblis untuk menggocok kita, menghancurkan hidup kita dan segala macam. Tapi mari kita serahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan ada di mana tadi dia bilang? Di depan. Terus kemuliaan Tuhan mengikuti dari belakang. Berarti apa? Berkat Tuhan itu mengejar kita. Kita berjalan dalam kebenaran, kita melangkah dalam kebenaran. Berkat Tuhan itu mengikuti kita dari belakang, mengejar kita. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, hari-hari ini, mari kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang dan ragu, tapi kita percaya sungguh sama Tuhan.
Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita diberkati semua, ya, kita dikuatkan, kita diteguhkan hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita jaga mata kita, jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga telinga kita, supaya tidak terinfeksi dengan hal-hal yang di luar sana. Amin. Amin. Haleluya. Oke, mari Bapak Oleh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat ini. Kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini, ada hal-hal yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan, mari kita selesaikan. Kalau kemarin kita mulai bersungut-sungut dengan Tuhan, karena semakin hari kondisi kita semakin sulit, kondisi kita semakin susah, tetapi Tuhan mau kita andalkan Tuhan. Tuhan mau kita andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Kita percaya sama Tuhan. Kita terus bertahan dalam kondisi hari-hari ini, dan kita mulai melangkah maju selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Ini kami Bapak. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan. Kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau hidup ada bersama-sama dengan Engkau. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Bawa kami menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami menjadi kuat dalam kondisi hari-hari itu. Kami tidak menjadi lemah, tetapi kami menjadi kuat di dalam Engkau, karena kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua, lawat kami semua Tuhan, sehingga kami kembali dari tempat ini. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan limpahnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang pelihara kami, Engkau yang jaga kami, Engkau yang melindungi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu satu perkara, kami ada bersama dengan Engkau. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Kau ajaib, Kau dahsyat dan luar biasa.
Bersama-Mu Tuhan, Engkau melakukan menghancurkan setiap lawan-lawan kami Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan ambil alih. Hari-hari ini Engkau teguhkan kami, Engkau kuatkan kami. Walaupun hari yang sukar dan sulit ini, tapi kami percaya kami berjalan bersama dengan Engkau, karena Engkau ada bersama-sama dengan Engkau kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, tolong kami Tuhan, Engkau menjaga mulut kami sehingga kami boleh tidak melakukan hal-hal yang negatif Tuhan. Dengan perkataan kami, dengan pikiran kami Tuhan, dengan telinga kami tidak memberikan telinga kami kepada hal-hal yang jahat Tuhan. Kami tidak menyerahkan Tuhan juga Tuhan baik mata kami untuk hal-hal yang jahat Tuhan, tetapi kami datang kepada Engkau, bawa kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup. Seluruh hidup kami adalah milik pusaka-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus ambil alih kami dan pimpin kami hari-hari ini. Engkau berikan kami kekuatan baru, Engkau berikan kami semangat baru, Engkau bakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Hamba telah selesai berbicara, tapi mari Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan kami Tuhan, Engkau menguatkan kami, Engkau memimpin kami langkah demi langkah, sehingga kami boleh terus ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat dan dahsyat dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati kami semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kami mau menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Mari para petugas. Kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Haleluya. Bapa, lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci. Dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya.
Ibu semua kita berdiri bersama-sama, pegang roti di tangan kanan kita dan cawan di tangan kiri kita. Kita angkat di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau ada beserta dengan kami Tuhan, Engkau meneguhkan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Ambil alih dan pimpin kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kami dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti ini, roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, dan karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Haleluya. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku, olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman itu. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambillah, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita
dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari angkat tinggi cawan ini dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman-Mu dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah-Mu, darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di kakimu, karena paku di tanganmu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darah-Mu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pun aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi-Mu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalam-Mu, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita mau nyanyikan haleluya. Yeah.
persekutuan ini, kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap kami semua, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami semua Tuhan, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing Tuhan. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, sebelum duduk mari kita berikan salam satu yang dimulai. Haleluya. Mari kita persiapkan untuk perpuluhan kita. Ya, mari boleh bawa setiap persembahan perpuluhan kita. Ya, silakan. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap persembahan perpuluhan kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia kami membawa setiap perpuluhan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Bapa berkati setiap persembahan perpuluhan ini Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau biarlah kami boleh pakai bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang Engkau memberkati kami semua 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati dengan ajaib, Engkau memberkati dengan dahsyat dan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan berkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, mari. Ya, haleluya. Ada yang berulang tahun? Linda. Oh, Linda. Hari ini Bapak nggak bisa ikut karena tadi pagi udah siap-siap tapi pinggangnya sakit. Waduh, kalau naik mobil agak susah ya. Jadi begitu bangun dari kursi aja berat. Mungkin karena gemuk atau bagaimana, ya itu sudah. Ya, kita tetap berdoa biar Tuhan pulihkan kembali. Itu udah dari berapa hari yang lalu, mulai dari kemarin itu udah berasa. Tapi masih bisa turun, tadi juga masih bisa turun, udah siap pagi-pagi, udah siap, udah mau jalan, tapi begitu dijemput bilang sakit sekali pinggangnya. Ya sudah, apa dia rumah aja kalau begitu. Ya, oke. Yang berulang tahun ada Linda di rumah, dia tidak ikut. Tanggal berapa? 9 ya. Tanggal 9 bulan 9.
berdoa Bapak Ibu, biar kita bisa menyelesaikan kita punya urusan renovasi yang belum selesai ini bagian depan. Kalau bagian atas sudah selesai, tapi ada ruang lift itu yang mesti kita perbaiki, mesti kita kasih atap. Saya belum sempat karena kita belum punya dana. Oh yang ini bisa harus kita atap karena dia bocornya itu kemarin ke bawah. Jadi airnya itu banyak kemarin itu di bawah. Ada berapa ember itu kira-kira. Nah, di dalam ruangan lift itu bagian bawahnya. Nah, itu juga yang harus kita beresin. Terus kita berdoa juga untuk alat-alat musik, untuk videotron yang kita butuhkan di depan ini. Haleluya. Dan pasti terus jangan lupa yang sebelah sana, rumah tetangga kita yang sebelah itu, kita berdoa biar Tuhan buka jalan, kita bisa ambil itu tempat untuk kita bisa punya tempat di sebelah, dan itu bawahnya kita bisa bikin jadi parkiran. Ya, atas kita bisa bikin jadi ruangan-ruangan sekolah, ruangan kantor dan yang lain-lain. Tapi yang sebelah itu kita butuh untuk parkiran, bawah kita butuh untuk parkiran, sehingga Bapak Ibu yang bawa mobil, yang bawa motor tidak lagi parkir di jalan, tapi kita ada punya tempat parkir sendiri. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kemarin mereka sudah bilang sama saya, panggil nama saya dan kasih tahu bahwa sebelum dilepas secara umum, mereka bicara sama saya, mau ambil silakan. Nah, oke, kita saat ini kita berdoa biar Tuhan buka jalan buat kita, semua urusan yang bisa selesai dan kita dapat tempat itu. Amin. Haleluya. Ada lagi? Gak ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai kami di jalan. Aroma kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Ketika kami punya waktu bersama dengan keluarga dimanapun kami berada, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami semua. Kami ada bersama-sama, kami aman dalam pemeliharaan Bapa yang ajaib di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Biarlah kami kembali dari tempat ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Allah melingkupi kami, memimpin kami, menuntun kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil. Engkau memberkati kami dalam pekerjaan, bisnis, usaha apapun yang kami lakukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, para pemimpin-pemimpin kami, baik dari pemerintah Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin, dan seluruh pejabat-pejabat negara yang ada. Mari Tuhan berkati mereka, urapi mereka, Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan Engkau yang telah memilih mereka untuk duduk pada posisi-posisi ini. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Allah atas mereka, sehingga mereka memimpin dalam takut akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau hebat,
Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, ada Linda pada tanggal 9 nanti. Bapak lawat dia, Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan dalamnya Tuhan. Biarlah semakin hari dia semakin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Linda dalam tangan kasih-Mu, dan juga kami berdoa untuk Bapak di rumah yang dalam kondisi pinggangnya sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga dia berdiri kuat di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Oleh bilur-bilur-Mu dia boleh menjadi sembuh. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga. Kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin.